Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda juga sedang rekaman pada waktu yang sama ya. Tadi udah ngantuk padahal. Maaf kemarin nggak sempat Kak Brahma membuat materi ya. Jadi untuk hari ini untuk 2 kali pertemuan ya Kak ya. Dihitungnya 2 kali pertemuan. Jadi tentang komponen rantai penularan. Jadi apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi penyakit tuh bisa menular gitu loh ya. Yang pertama adalah dari penyebab penyakitnya. Jadi agennya itu dia itu daya tularnya itu high or not gitu ya. Misal contoh kayak SARS ini atau yang kita kenal kemarin adalah SARS-CoV-2 ya, yang jenis kedua. Terus kemudian corona yang secara umum ya, itu tuh mereka memang cepat sekali menular pada kondisi yang padat penduduk. Nah, contohnya di kereta api ya, kemudian di tempat-tempat umum yang banyak orang, itu akan lebih cepat sekali penularan gitu loh. Tapi kalau dibandingkan influenza ya, karena influenza ini karena sering mutasi, jadi beberapa orang itu bisa kebal gitu loh, sudah kebal seperti itu ya. Influenza itu 14 jam sekali mutasi Kak, seperti itu. Beda dengan corona atau covid ya, itu berbeda. Lanjut ya, tentang penyebabnya dulu. Dia tuh termasuk virus apa sih bisa cepet banget nular. Nah, itu juga menentukan ya. Kemudian reservoir agennya, jadi host space yang bisa membuat dia berkembang biak itu reservoir ya. Seperti itu. Contohnya kayak nyamuk, kayak Aedes aegypti, dia adalah tempat yang tepat untuk perkembangbiakan virus flavivirus ya, virus demam berdarah tersebut ya. Jadi memang harus lewat nyamuk, nggak bisa virus itu langsung ke manusia, nggak bisa, harus lewat nyamuk, dikembangbiakan dulu, matanglah virus itu, kemudian baru ditularkan. Dan portal of exit dan portal of entry ya, jadi pintu keluar dan pintu masuknya ya. Jadi kalau lewat pernafasan ya, virus yang masuk lewat pernafasan akan lebih cepat kan penularan gitu loh, karena semua orang bernafas, semua orang ngomong gitu loh. Beda dengan penularan melalui hubungan seksual, tidak semua orang melakukan, atau mungkin dari segi kebersihan dan juga lifestyle-nya yaitu berbeda ya. Penyakit kelamin hanya banyak diidap oleh orang-orang yang suka jajan sembarangan gitu ya, jajan malam sembarangan, tidak untuk semua orang. Nah, itu jadi port of entry dan exit-nya itu juga menentukan cepat tidaknya penularan. Kemudian cara transmisinya bagaimana, kurang lebihnya sama ya kayak port of entry tadi ya. Kalau yang lewat pernafasan ya, itu akan lebih cepat dibandingkan yang lewat jalur yang lain ya, seperti itu. Dan juga kepekaan dari host. Nah ini kembali lagi kayak yang kemarin, dari kerentanan dari host space-nya. Rentan nggak host space itu terhadap suatu penyakit? Semakin rentan maka penularan akan semakin cepat. Lanjut ya, tentang kausatif agen ya. Jadi tadi yang pertama penyebab penyakitnya atau kausatif agen, contohnya apakah dia itu bakteri, apakah dia virus, jamur, dan parasite. Dari keempat ini mana sih yang paling cepat nular? Nah, yang paling cepat itu virus ya Kak ya, karena dia RNA. Jadi dia ringan, terus kemudian nempel di mana-mana, terus kemudian mudah bermutasi ya. Jadi mutasi dia adalah merupakan fungsi dari dia bertahan hidup, jadi bisa di mana-mana gitu loh ya. Kemudian kalau yang paling ringan ya dibandingkan keempat ini adalah jamur ya, sebenarnya paling ringan. Tapi kalau asal kalian tahu, kalau sudah terinfeksi jamur sembuhnya lama sekali ya, minim 14 hari ya. Orang kalau udah kena panu, ketombe itu pasti agak lama sembuhnya ya gitu, padahal sudah dikasih antibiotik ya, antibiotik anti jamur itu agak lama gitu loh. Tapi keserangnya, karena jamur ini dianggap juga adalah yang terinfeksi jamur adalah orang-orang dengan antibodi yang sangat rendah gitu loh. Tubuh kita sebenarnya bisa dengan mudah melawan jamur ya, tapi jamur-jamur tertentu ya. Mungkin ada beberapa jamur yang sangat high risk ya, high itu tuh akan lebih parah efeknya. Tapi contohnya jamur-jamur yang di kotoran burung yang gejalanya itu seperti TB ya, kemudian karena tidak tahu dia itu karena sakitnya apa, diobatilah obat TB, padahal penyebabnya adalah jamur. Jadi karena jamur ini selalu tertuduh terakhir ya, bukan bakteri, bukan virus, bukan parasit, dia udah dicek jamur aja, seperti itu. Orang ada GERD lama sekali nggak sembuh-sembuh, bukan karena GERD-nya, bukan karena infeksi bakterinya, ternyata jamur. Nah ini terjadi juga Kak ya. Makanya salah satu desain saya dia itu satu-satunya di Indonesia yang punya lab jamur, karena lab jamur ini peminatnya kurang ya. Tapi karena apa?
pasiennya sedikit gitu loh Kak. Biasanya pasien-pasien ini adalah pasien yang terbuang oleh diagnosa bakteri, virus, dan parasit gitu loh ya. Kemudian 3 faktor dari agen infeksi di atas itu tergantung juga apakah patogenitasnya tadi ya. Patogenitas sudah saya jelaskan, jadi yang paling patogenik adalah virus ya. Kemudian virulensi ya. Patogen tadi adalah kemampuan suatu agen yang menyebabkan penyakit ya. Kalau virulensi itu kemampuannya dalam tadi penyakit ini menyebabkan tadi sakit ya, ini menyebabkan penyakit gitu aja ya. Patogen itu menyebabkan sakit ya, virulensi itu tingkat menyebabkan penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian yang menentukan suatu kausatif agen itu bisa menyebabkan penyakit itu adalah jumlahnya atau viral load-nya ya. Apakah namanya viral load itu selalu karena virus? Bukan. Jadi viral load itu jumlahnya agen tersebut gitu loh. Ya misal di bawah 10/5 E. coli itu tidak menyebabkan penyakit kan. Kalau 10 di atas 10/5 dia akan menyebabkan diare gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi semakin sedikit patogenitasnya rendah, tapi ada juga bakteri yang sedikit aja 10 pangkat berapa saya lupa ya. 2 kalau nggak salah itu menyebabkan patogenitas tinggi. Contohnya apa? Bakteri Vibrio. Nah, sedikit aja sudah menyebabkan patogen. 10/2 itu ya 100 gitu loh Kak. 100 bakteri ya, satu sentuhan ya, satu colek, satu ose bakteri itu sudah 10 pangkat berapa gitu loh ya. Seperti itu. Satu ini Kak, satu plate itu 10/5 ke atas lah ya. Berarti kalau satu ose itu bisa ya antara 100 ya, berarti 10/2 gitu ya. Itu aja bisa menularkan kalau itu kolera, Vibrio ya. Kemudian reservoir ya, tempat atau agen penyakit itu tumbuh berkembang biak dan dapat ditularkan. Contoh ya, reservoir agen itu bisa jadi hewan ya, terutama hewan ya Kak ya, terutama hewan. Tapi tidak hanya hewan Kak, bisa saja alat medis juga ya. Contoh apa? Clostridium tetani. Clostridium tetani itu dia nggak butuh ke hewan atau yang lain karena dia bukan zoonosis, tapi dia akan sangat dia bisa bertahan di situ lama, bertahun-tahun. Kepanasan, kedinginan, tidak akan mati adalah di tempat yang berbesi ya, alat-alat besi seperti itu. Dan semakin patogenik semakin lama. Nah gitu ya, bahkan di tumbuhan dan air. Pada orang sehat, reservoir seperti permukaan kulit, selaput lendir, dan saluran nafas dan usus. Jadi di manusia sendiri bisa jadi reservoir Kak ya, bisa jadi reservoir atau nantinya sebagai tempat mikroorganisme tersebut berkembang biak, memperbanyak diri, dan nantinya akan menularkan ke host pest yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah portal of exit and portal of entry ya. Ini kurang lebihnya sama ya. Jadi tempat dia keluar ya, tempat agen penyakit meninggalkan reservoirnya. Contoh saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, transplasenta ya. Jadi cara dia keluar itu juga menentukan kemampuan patogenitas dia juga gitu loh ya. Yaitu tadi misal HIV dia hanya bisa menularkan melalui darah. Jadi artinya sentuhan keringat pun tidak menyebabkan penularan. Jadi tidak patogen gitu loh Kak. Tidak patogen amat gitu loh ya. Tidak virulensik sekali tapi patogennya tinggi gitu loh ya. Maaf salah ngomongnya. Jadi virulensi, patogen itu menyebabkan penyakit. Virulensi itu tingkat cara dia kemampuan dia menginfeksi. Portal of entry juga seperti itu ya. Cara dia itu masuk ya. Apakah melalui saluran kemih, kulit, dan seterusnya. Kemudian cara transmisi. Cara transmisinya apakah dia kontak langsung, apakah dia dari droplet atau airborne ya, atau dari alat-alat atau melalui vektor atau binatang ya. Kak, kalau COVID itu apa sih? Kalau COVID itu COVID dan flu ya. COVID dan flu itu adalah droplet yang mikrodroplet yang yang airborne, gimana sih? Yang bisa bertahan di udara gitu loh. Airborne itu air itu udara ya. Airborne itu udara. Jadi makanya kemarin itu COVID itu kenapa jaga jarak gitu loh. Karena ketika orang ngomong Kak, droplet yang keluar, mikro droplet yang keluar itu masih bisa bertahan di udara, mengayang-ayang, mengambang dalam jarak kurang dari 2 meter ya sebelum dia jatuh ke bumi gitu loh Kak. Jadi makanya harus jaga jarak supaya yang keluar ini bisa jatuh dulu ke bumi, nggak nempel atau muncrat ke bagian tubuh kita ya, terutama nanti ke saluran nafas. Misal ke tangan aja, muncratnya ke tangan atau ke baju. Nah ini kalau kita sentuh dan lain-lain, kita megang mulut, nantinya akan tertular ya. Coba contohnya apa saja yang dari kontak langsung ya. Kalau infeksi dari kontak langsung itu apa saja ya, masih itu kalau itu banyak sekali ya. Kemudian kalau dari alat makan itu seperti hepatitis A ya, A dan E itu melalui makanan ya. Kemudian melalui vektor itu seperti demam berdarah ya, kemudian malaria dan seterusnya.
Kemudian kepekaan host, jadi tergantung juga dari kerentanan host itu sendiri yang menentukan adalah umur, status gizi, status imunisasi, ya apakah sudah pernah vaksin belum gitu loh imunisasi itu. Kemudian punya penyakit kronik gak, ya jadi kemarin-kemarin COVID banyak yang meninggal itu karena punya komorbid Kak, penyakit bawaan kronis, contohnya seperti diabetes dan lain-lain ya. Diabetes itu menurunkan antibodi loh Kak. Nah itu dia. Kemudian luka bakar yang serius pasca pembedahan. Jadi kondisi-kondisi ini mempengaruhi dia akan agen infeksi ini akan bertahan lama atau sampai membunuh ospes tidak gitu loh ya. Kemudian lanjutan ya, jadi faktor lain ada juga jenis kelamin itu menentukan ya. Perempuan kenapa sih lebih gampang kena flu, karena perempuan ini gampang stres ya Kak ya, gampang stres jadi imun itu turun gitu. Kemudian tergantung rasnya, jadi kalau kita percayai ya kata orang-orang, kalau orang-orang Papua, orang Timur itu lebih kuat ya, lebih kuat, antibodinya lebih bagus, fisiknya juga bagus ya. Jadi adik saya sendiri yang keturunan Ambon itu juga jarang gak kena flu. Dan saya dulu sering ya, sekarang alhamdulillahnya karena lifestyle-nya lebih baik lah ya, akhirnya tidak gampang kena. Kemudian status ekonomi, pola hidup, pekerjaan, dan keturunan. Banyak sekali. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi penyebab penyakit dalam epidemiologi ini berkembang dari rantai sebab akibat dari proses kejadian penyakit ya. Jadi semua itu ada sebab dan akibatnya ya. Kemudian interaksi antara manusia dan host space-nya dengan lingkungan. Jadi ada 3 anunya ya. Ada nanti kita bahas ya tentang ada host space, ada lingkungan, dan juga ada agen infeksi. Jadi ada interaksinya ya. Jadi host space-nya seperti ini. Ada host space, ada agen infeksi, dan environment-nya atau lingkungannya. Ini menentukan suatu transmisi penyakit ini bisa cepat atau lambat ya. Jadi penyebab penyakit itu unsur penyebab dari unsur penyebabnya adalah ya, meskipun memang ada penyebab primer dan sekunder ya. Jadi kalau primer ini kemarin ya sudah kita bahas tentang kerentanan ya seseorang ya. Kemudian kalau kausal sekunder ini adalah unsur tambahannya ya. Kalau primer triggernya, jadi kalau sekunder itu pembantunya, penambahnya ya dari suatu proses kejadian. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah tentang unsur dari host atau penjamunya. Ya, tergantung dari jenis kelamin, bentuk anatomi tubuh, keadaan imunitas, dan status gizi, jelas ya, tidak usah dibahas lagi. Kemudian unsur lingkungan, environment-nya itu juga menentukan ya. Penyakit itu muncul ya dari lingkungan biologi, fisik, dan sosial. Kemudian jalur transmisi, ya jalur penularannya. Tadi kan dari penyebabnya dari host space-nya. Kalau ini cara transmisi itu bagaimana? Ada yang secara langsung ya, ada yang melalui vektor, ada yang melalui lingkungan, ada yang melalui udara ya. Contoh ya, kalau direct atau langsung itu melalui droplet ya, ngomong langsung, muncrat langsung, seksual ya, kemudian darah ya, dari jarum suntik, dari hubungan seksual, dari transplantasi, melalui transplasenta ya, dari anak ke ibu ke anak, dari kulit ke kulit. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau vektor ya, itu melalui nyamuk, kemudian apalagi hewan-hewan ya, jadi zoonosis namanya ya, zoonosis, penyakit yang disebabkan melalui hewan ya, zoonosis ya. Zoonosis. Seperti antrak ya, antrak itu kan zoonosis ya, seperti itu. Kemudian lingkungannya, tergantung lingkungan ya, dari makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya adalah udara ya. Udara ini membawa debu, polutan, partikel-partikel yang nantinya merupakan agen ya, tempat menempelnya bakteri, agen infeksi. Nah, salah satu fungsi pili ya, fimbre di bakteri itu tidak hanya ketika dia nempel di organ tubuh kita, tapi juga nempel di meja, di benda-benda seperti itu, tanpa terpengaruh oleh angin sekitar. Oke, jadi tentang riwayat alamiah penyakit ya. Jadi dipercaya bahwa sebelum terjadinya suatu penyakit itu sebenarnya ada masa sebelumnya ya Kak ya. Bentar. Jadi tadi yang skala apabila ini gesernya juga susah ya kalau pakai HP. Jadi kalau orang dikatakan sehat itu kan seimbang ya, meskipun ada agen infeksi, tapi host space-nya ini aman ya kondisinya, environment seimbang, tidak ada terjadi penyakit ya. Nah, tapi kalau sudah bergeser seperti ini Kak, ya, jadi geser, nah ini. Nah, agen infeksinya kuat dibandingkan host space-nya ya, nanti akan terjadi suatu penyakit ya. Jadi awal terjadi penyakit, kemudian masa awal, masa lanjut sakit, kemudian masa penyembuhan. Nah, kemudian terakhir dia akan
sembuh ya, atau kalau tidak sembuh dia akan meninggal atau kronis atau bisa jadi cacat ya. Dan ini tergantung dari waktu, tempat dan humannya ya, hospesnya ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada masa pre-patogen itu karena apa? Karena ya kondisi hospes, environment, dan agen infeksi yang tidak seimbang gitu loh ya. Lalu nah ini selanjutnya ya. Jadi beberapa istilah tentang dunia di epidemiologi itu contohnya adalah epidemik ya. Jadi suatu wabah, kondisi luar biasa ya. KLB itu kondisi luar biasa. Contohnya adalah polio ya. Ini terjadi lagi ya, kayak polio ini terjadi lagi di Indonesia. Loh kok muncul lagi? Terus ada lagi. Loh ini kok kalau di dunia hewan ya. Ini sharing dari teman saya dokter hewan. Ini Indonesia udah bebas bebas antrak selama berapa puluh tahun lah, kok ini tiba-tiba ada kayak gitu kan. Itu termasuk KLB ya, kondisi keadaan luar biasa ya, kejadian luar biasa yang terjadi pada suatu daerah gitu loh ya, suatu daerah tertentu. Kalau pandemik itu di seluruh dunia, di seluruh lintas negara itu terjadi. Misal China dan juga daerah Timur Tengah itu juga suatu pandemik ya, karena dari beberapa benua, dari beberapa daerah gitu loh. Kalau endemik itu daerah tertentu saja, ya daerah tertentu saja. Misal contohnya ya Kak ya, kalau endemik itu ini misal malaria ya, itu endemik di daerah timur ya. Kemudian ini Kak, kok lupa sih namanya apa sih? Virus yang di Afrika itu loh, yang bleeding itu loh, Masya Allah, lupa ya saya. Ini udah 11:30 lebih ya Kak, jadi Brahma Kak sudah sangat mengantuk sekali ya. Jadi contohnya endemik itu seperti itu ya. Ya Allah. Ya Allah, lupa ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi istilah sporadis. Jadi kasus-kasus yang tidak mempunyai hubungan epidemik ya. Contohnya apa? Tetanus. Ya, tetanus itu nggak ada hubungan sama satu daerah ke daerah yang lain, nggak ada. Ya udah, memang karena di semua area yang dengan benda-benda yang mengandung benda-benda yang support dengan kondisi dari Clostridium tetani ini, maka bisa menyebabkan tetanus. Kemudian common source ya, jadi epidemik yang timbul dari sumber yang sama. Jadi epidemik tadi kan kondisi luar biasa ya. Kemudian sumbernya sama, contoh ya flu. Contohnya adalah hepatitis A ya, yang sempat waktu itu menginfeksi daerah, pokoknya Jawa Timur, daerah Pacitan itu loh Kak, kan sempat viral juga ya hepatitis A itu. Nah kemudian timbul dari sumber yang sama ya, jadi ya itu karena dari makanan ya, kemudian dari higien yang tidak tepat. Nah seperti itu. Jadi memang karena higien kan jadi yang sama ya, seperti penyakit yang lain. Contohnya juga penyakit pencernaan yang lain. Nah seperti itu ya. Kemudian propagated, yaitu epidemi yang timbul akibat penyebaran ya. Jadi lebih luas lagi seperti pandemi, tapi sebenarnya epidemik gitu loh Kak. Contohnya adalah ini, flu Singapura, flu Spanyol. Nah seperti itu ya. Menyebar karena ada turis ya ke sana, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah itu kan juga termasuk epidemik yang menyebar. Kemudian ada lagi klaster KLB ya, jadi kejadian luar biasa tapi menimbulkan klaster-klaster yang berbeda gitu loh Kak ya, seperti itu. Misal di suatu daerah ini kayak ini dulu deh, mungkin ini termasuk pandemi tapi kan ada klasternya. Ketika dicek ternyata dia ini punya tipe yang berbeda virusnya. Nah seperti itu ya, COVID kemarin itu kan ada beta, gamma, dan seterusnya, kan muncul klaster ya. Sebenarnya virusnya sama tapi karena mutasi terus kemudian di daerah itu akhirnya nyebar klaster itu, ya sudah akhirnya KLB yang klaster seperti itu. Kemudian exposure, yaitu terpapar, yaitu kesempatan dari suatu host yang rentan mendapatkan infeksi. Nah ini umum lah ya kata-kata ini. Patogen ada kemampuan agen penyakit tadi sudah ya. Nah kalau virulensi adalah tingkat patogenitas agen penyakit. Nah seperti itu. Jadi patogen tadi adalah kemampuan suatu agen yang menyebabkan penyakit ya. Kalau virulensi itu kemampuannya dalam
tadi penyakit ini menyebabkan tadi sakit ya, ini menyebabkan penyakit gitu aja ya. Patogen itu menyebabkan sakit ya. Virulence itu tingkat menyebabkan penyakit. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Saya akhiri, ini sudah sangat malam ya, Kak ya. Kayaknya Bu Rahma nggak bisa seprima dalam menyampaikan presentasi, jadi mohon dimaklumi. Bisa kita sharing di lain waktu ketika bertemu atau kalian bisa WA ya. Saya akhiri, nggak usah ada post test untuk EPIT ini, nggak usah ya. Cukup yang minggu lalu aja untuk materi biomed dikerjakan ya. Seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.